Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat kita bertemu lagi dalam renungan malam Susianim. Kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kita selalu sehingga kita bisa ada lagi pada saat hari ini. Sebelum kita mulai dalam renungan malam kita, mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Sampai hari ini kalau kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan apa yang kau inginkan untuk kami dengar malam hari ini. Berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan renungan kami. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba-lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam ayat ini kita diibaratkan sedang berlomba dalam sebuah perlombaan. Dan dikatakan dalam ayat ini untuk bisa berlomba dengan baik, maka kita disarankan untuk meninggalkan segala beban dan dosa. Supaya kita bisa berlari. Kalau kita membayangkan perlombaan ini adalah perlombaan atletik, maka seorang pelari yang akan melari ke depan, dia harus berpakaian seminim mungkin ya. Coba kita lihat, perhatikan lomba lari, dia akan pakai seringan mungkin, tidak mungkin pakai baju yang berat, karena dia harus fokus dalam berlari. Maka malam hari ini kita akan membahas tema tentang dosa. Tidak sedang membicarakan orang, dosa orang, tetapi biar kita lebih mengerti lagi apa yang dimaksud dengan dosa dan bagaimana cara kita untuk menghindari dosa tersebut. Dosa dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu memiliki arti tidak tepat sasaran, hamartia, tidak tepat sasaran. Segala sesuatu yang tidak tepat sasaran, dalam hal ini firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bisa dikatakan itu adalah dosa. Walaupun sebagai manusia, kita tidak boleh menunjuk dosa orang lain. Karena dosa atau tidak orang lain itu adalah hak Tuhan. Tapi kita perlu tahu bahwa sebagai orang yang sedang dalam lomba, sebagai dalam pertandingan kehidupan, maka syarat untuk kita bisa menang yang pertama adalah harus menanggalkan dosa. Kalau kita baca di dalam Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi di satu sisi ada dosa, di satu sisi ada kelemahan sebagai manusia, di satu sisi ada hal-hal yang tidak mungkin kita bisa menolak atau kita hindari. Tapi di satu sisi ada satu oknum yang dengan setia mengampuni, setia menutupi, setia menanti kita untuk membereskan dosa. Maka perlulah kita mengetahui kenapa kita harus menanggalkan dosa. Hal yang akan kita bahas pertama, mengapa kita harus menanggalkan dosa. Amsal 6 ayat 16-19. Kenapa kita harus menanggalkan dosa? Amsal 6 ayat 16-19. Ayat 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 1.
mata sombong. 2, lidah dusta. 3, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah. 4, hati yang membuat rencana-rencana jahat. Kaki yang segera menuju pada kejahatan. Tadi adalah dosa-dosa. Jenis-jenis dosa. Banyak lagi dosa yang dikatakan 6 perkara dibenci oleh Tuhan. Hal pertama, kenapa kita harus menanggalkan dosa? Karena dosa itu dibenci oleh Tuhan. Kita tidak mungkin bergaul karib dengan seseorang sementara kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh orang itu. Kita berteman karib dengan sahabat kita, tapi sementara kita melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh sahabat kita. Maka itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Ketika kita bersahabat karib, maka kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Begitu juga ketika kita menganggap Yesus Tuhan itu adalah juru selamat kita. Maka kita wajib menghindari hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Kedua, kenapa kita harus menanggalkan dosa? Yesaya 59. Yesaya pasal 59. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosa. Kenapa kita harus menanggalkan dosa? Karena itu membuat kita terpisah dengan Tuhan. Karena dosa itu membuat Tuhan tidak bisa mendengar segala doa-doa kita. Maka tidak heran, harus dicek apakah doa-doa kita masih dijawab Tuhan hari-hari ini. Atau terasa berat sekali doa kita. Terasa berat sekali ketika kita berdoa, susah sekali menikmati hadirat Tuhan. Berarti ada sesuatu yang harus dibereskan dengan Tuhan. Kalau itu masih ada, pasti Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Kalau dosa itu masih ada, maka pasti kita dipisahkan dengan Tuhan. 2 hal ini yang harus kita ketahui kenapa kita harus menanggalkan dosa. Selanjutnya adalah bagaimana agar kita dapat meninggalkan dosa. Setelah tahu artinya, setelah tahu kenapa kita harus menanggalkan dosa, sekarang kita sampai di poin selanjutnya, yaitu bagaimana agar kita dapat menanggalkan dosa. Yang pertama, terima Yesus sebagai juru selamat pribadimu. Dalam hal ini kita berbicara tentang baptisan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian di rumah yang sampai saat ini belum dibaptis, ambil tindakan imanmu, hubungi kami tim sekretariat untuk kami bisa mempersiapkan baptisan. Bagi Bapak, Ibu yang mempunyai anak-anak di rumah yang belum dibaptis, mari segera daftarkan. Karena baptisan itu adalah pemateraian. Baptisan itu adalah bukti bahwa kita masuk dalam suatu komunitas yang dimiliki oleh Tuhan. Terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Itu poin pertama agar kita menanggalkan dosa, yaitu kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yang kedua, Ibrani 12 ayat yang kedua. Yang kedua, Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan di situ, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan kebaikan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Ini berbicara satu persekutuan. Mata yang tertuju kepada Tuhan. Ini berbicara tentang adanya hubungan antara kita dengan Tuhan. Hal yang kedua
agar kita dapat menanggalkan dosa? Bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Tidak ada sahabat karib, tidak ada hubungan ayah dan anak, tidak ada hubungan keluarga apabila tidak ada hubungan secara pribadi. Mari, buat jam-jammu, ambil waktu-waktumu. Tidak harus berjam-jam, tapi selalu ada tiap hari minimal saat teduhmu bersama dengan Tuhan. Itu akan membuat kita menanggalkan segala dosa kita karena kita selalu memberikan waktu kita bersama dengan Tuhan. Hal yang ketiga, bagaimana cara kita menanggalkan dosa? Ibrani 12 tadi, ayat yang kelima sekarang. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya. Hal yang ketiga agar kita bisa meninggalkan dosa adalah terimalah didikan, terimalah teguran, terimalah nasihat. Kalau Alkitab berbicara tentang Tuhan menasihatkan kita, lewat apa Tuhan menasihatkan kita? Banyak. Lewat khotbah yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, lewat kita merenungkan sendiri firman Tuhan. Bahkan ketika kita menanyakan atau berkonsultasi dengan seorang hamba Tuhan, atau kakak rohani, atau orang yang lebih lama pelayan dari kita, seringkali kita menerima nasihat-nasihat itu. Tentu, nasihat-nasihat yang diberikan harus dibawa ke dalam doa, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Yang keempat, bagaimana agar kita menanggalkan dosa? 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal selanjutnya adalah minta ampun. Maka Tuhan akan mengampuni. Ini adalah langkah iman, saudara. Kalau kita tidak minta ampun, berarti kita tidak mengakui kalau kita sedang melakukan kesalahan. Tuhan pasti mengampuni, betul. Tetapi harus ada ungkapan dari mulut kita bahwa kita ampun, kita menyesal, maka pengampunan itu akan menjadi bagian kita. Yang terakhir, bagaimana supaya kita menanggalkan dosa? Yaitu Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari, hiduplah dengan roh. Apa ya hidup dengan roh? Roh itu biasanya berbicara di dalam hati. Pernah tidak Bapak Ibu di rumah, saudara-saudara sekalian, ketika kita secara tidak sengaja melakukan sebuah kesalahan, lalu ada suara hati kita yang berkata, oh kita sedang melakukan dosa. Atau kita seperti khawatir, berdebar. Itu artinya Roh Kudus sedang berbicara kepada kita, mengingatkan bahwa kita sedang ada dalam kejatuhan. Ingat itu, dengarkan itu, bereskan ketika ada suara hati itu. Berarti kita sedang ditegur oleh Roh, berarti kita sedang dikembalikan oleh Roh Kudus. Kalau kita mengabaikan itu, lama-kelamaan, suara hati itu akan menghilang. Dan kejahatan itu seperti bukan kejahatan lagi, karena kita lakukan ini terus menerus. Hiduplah oleh roh, maka kita akan meninggalkan perbuatan daging. Malam hari ini, sampai di sini renungan kita. Dosa, itu sudah sepertinya menjadi bagian kita sebagai manusia yang fana. Tapi kita harus menanggalkannya karena itu dibenci oleh Tuhan. Kita harus menanggalkannya karena itu membuat Tuhan tidak mendengar doa kita. Dan membuat kita dipisahkan oleh Tuhan. Agar kita bisa menanggalkan dosa. Pertama, terima Yesus sebagai juru selamat. 2, bangun hubunganmu bersama dengan Tuhan. Ketiga, dipimpin oleh Roh. Keempat, biar kita selalu siap ditegur. Selalu siap dinasihati. Dan kelima, kita harus
minta pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita melakukan hal-hal ini, maka senantiasa kita dijagai Tuhan untuk tidak melakukan sebuah kesalahan. Kalaupun melakukan, maka selalu dibereskan, selalu ada pengampunan. Selamat malam, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk kami bisa tetap ada di jalan-Mu, tetap ada di dalam hadirat-Mu, tetap ada dalam apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah. Berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati pendidikan anak-anak mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami akhiri ibadah malam hari ini, renungan malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sosyanim, bangkit, kuat, menang. Haleluya. Gerejaku adalah